Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat-sahabat pionir, dimanapun Anda berada saat ini. Semoga Anda dan keluarga sehat dan bahagia selalu ya. Tetap semangat seperti semangat pagi. Dan semoga urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang beragama Islam. Dan intinya doa saya yang terbaik buat Anda semuanya. Oke. Jadi di video kali ini saya akan bahas terkait dengan rumor atau berita yang sepertinya sudah benar-benar akan terjadi, yaitu open minded ya. Mudah-mudahan benar-benar terjadi. Nah, tanggal 20 ya. Oke, kita tunggu, dan itu sudah di list oleh beberapa bursa. Salah satunya yang familiar diperbincangkan adalah bursa OKX. Oke, bacanya OKX ya, bukan OKX. Oke lah, itu kalau untuk baca dalam versi bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya adalah OKX. Oke. Nah, tinggal 3 hari lagi. Namun sebelum saya bahas ke pokok inti yang akan saya bahas di video kali ini, seperti biasa ada yang mau lewat dulu nih. Ya, saya akan baca komentar kalian, dan nggak saya baca semuanya karena banyak ya. Terima kasih sekali lagi yang udah nulis di kolom komentar video saya. Ini buat pertimbangan buat saya juga, dan juga ya untuk inilah ya, supaya saya juga tahu bagaimana sih kalian ini menanggapi tentang ini. Oke. Nah, jadi pelan-pelan dulu ya. Nah, ini ada salah satu komentar yang ingin saya tanggapi. Yang pertama, komentar yang belakangan ini 1 jam yang lalu di video saya terbaru ya. Jadi saya baca komen tuh di video-video saya yang terbaru. Dari Lara Lasardo family @_family ya. Jangan dibahas lagi harganya pakai teori bang, karena dari awal muncul sampai itu banyak di luar teori-teori ahli kripto alias antitesis. Wah, tesis. Jangan sampai melakukan kesalahan yang kedua. Kesalahan pertama banyak yang mengatakan scam, dan yang kedua bisa jadi memprediksi harganya pun salah semua. Mending sekarang ikuti saja selagi masih ada kesempatan. Oke, ini buat kehati-hatian ya. Jadi terkait dengan harga, ya udahlah, nggak usah dibahas lagi, kurang lebih gitu ya, kata Lasardo. Nanti akan terbukti semuanya di tanggal 20 Februari nanti, kurang lebih gitulah. Ikuti aja alurnya gitu ya. Jadi alurnya memang sekarang beritanya open network tanggal 20. Dan itu OKX akan melisting. Jadi saya akan bahas di situ-situ. Nanti berkaitan dengan video pokok inti ini ya. Dan juga begitu pun sudah Bitget pun sudah melisting. Oke, tadi saya sudah cek di bursa Bitget. Nah, pertanyaannya ini kan banyak ya. Padahal beberapa udah lama ya. Mungkin setahun yang lalu udah pernah saya bahas. Dan kemarin ya kan datanya sudah saya tunjukin, adu data. Banyak sekali yang menyangkal, nggak terima kalau saya mengatakan Pi itu listing di bursa. Ya kan? Oh, banyak sekali yang nggak terima gitu. Katanya Pi itu nggak di listing di bursa, Pi itu nggak di listing di bursa. Nah, itulah makanya kemarin saya nunjukin data yang valid dari Terms of Service Pi Network. Anda boleh simak video saya sebelumnya ya. Itu di term of service Pi Network dikatakan ya kan, berkali-kali saya bilang, Anda boleh cek sendiri juga di aplikasi Pi Network kalian. Coba cek video saya sebelumnya bagi yang belum nonton ya. Di situ dikatakan bahwa Pi Network itu sama seperti kripto yang lainnya. Ya, setelah open mainnet aktif, Pi terdaftar di bursa dan akan memiliki volatilitas yang sama seperti kripto yang lainnya. Jadi dari poin situ sudah jelas. Maka di tanggal 20
ya, Februari core team menetapkan tanggal open mainnet. Open mainnet ini yaitu dibukanya jaringan utama Pi Network. Kalau kripto-kripto yang lain biasanya tuh sebelum mainnet ya, itu dia nebeng di jaringan yang lain, misalkan kayak nebeng di jaringan BSC, Binance Smart Chain. Nah, setelah dia sudah mainnet, dia jaringan utamanya dibuka dan masuk koinnya itu, tokennya itu masuk ke jaringan utama. Tapi kalau Pi Network begitu open mainnet, ya jaringan utama itulah jaringan Pi Network, nggak nebeng di jaringan manapun. Oke. Nah, berkaitan dengan open network, artinya firewallnya itu dibuka untuk eksternal. Ya, buat apa tujuan open network kalau nggak listing di bursa? Lah, kalau nggak listing di bursa, ngapain open network? Toh kemarin-kemarin waktu Inclosed Network, seluruh pionnya juga bisa tuh transaksi. Ya kan, peer to peer juga bisa. Peer to apps juga bisa bagi yang sudah aplikasinya sudah di mainnetkan, ya kan begitu. Terus tujuan open network apa kalau nggak dibuka untuk umum? Makanya Nicholas untuk mencakup jangkauan yang lebih luas, ya kan, bukan hanya sekedar untuk komunitas peer to peer, bukan sekedar untuk peer to apps ke aplikasi ekosistem, tetapi juga ke bursa. Nanti kita lihat, tunggu ya. Oke, dan itu sudah dinyatakan di terms of service Pi Network itu sendiri, bahwa Open Network setelah Open Network Pi terdaftar di bursa, dan OKX sudah pasang badan, BitGet, ya kan, kemudian banyak exchange yang lainnya juga. Dan ini teman-teman, saya buka di OKX saya, ini dia, saya tunjukkan. Nah, ini dia teman-teman ya. Nah, ini dia. Jadi udah nongol di berandanya yang paling besar nih dari bursa OKX ini. Nah, paling atas nih dia. Ya. Nah, ini tinggal 3 hari lagi, kurang lebih 70 menit. 70 jam ya. 70 jam lagi nih ya. Hitung mundur ini. Nah, ini tanggal 20. Tuh, lihat ya. Tanggal 20 ya kan. 70 menit lagi. Sini dikatakan Pi Network adalah pelopor dalam ruang tap to earn, ya kan, pada anggota komunitas menambang mata uang kripto. Jadi pokoknya itulah. Nah, dengan adanya list ini sudah terbantahkan kan, ya kan, analisa saya sudah terbantahkan kan, saya itu menganalisa pakai data, kan sudah jelas di term of service itu, term of service itu ya, bahwa setelah open mainnet di listing di bursa. Jadi sudah terbantahkan satu ya. Nah, ini artinya apa yang saya sampaikan benar. Oke. Baru mau open network sudah banyak bursa yang mau menampung koin. Oke, artinya apa yang saya sampaikan benar. Oke, kita lihat nanti ya di tanggal 20, dan saya sudah deposit di sini 2 koin ya, 2 koin Pi. Ini dia ya. Jadi untuk biaya gas transfer dari Pi browser ke wallet OKX ya, itu biaya gas fee-nya 0,01. Bayangin 0,01, kalian hitung aja. Kalau harga 1 Pi GCV benar-benar terjadi, kalian hitung 0,01 itu berapa? Puluhan juta kan? Secara teori logika di dunia kripto, untuk biaya gas semahal itu sangat mahal-mahal banget kalau harganya 4,7 miliar. Ya kan? Paling mahal untuk biaya gasnya saja kan. Apakah itu mungkin? Nah, itu yang kedua. Berkaitan dengan gas fee, ya kan? Nah, berkaitan yang ada di CoinMarketCap. Karena CoinMarketCap itu dia melis itu hanya spekulasi karena belum open network. Ya bisa saja harganya segitu, bisa saja harganya tidak segitu. Oke. Dan di sini pun ini kalau di OKX ini valid guys, ya. Logonya jelas Pi, namanya juga Pi Network. Dan ini belum di list, belum di listing, baru di list saja. Ya, untuk dipersiapkan
nanti dipasang di bursa, karena memang di sini guys ya, setiap bursa itu punya wallet, punya bursa. Jadi satu aplikasi dua sistem, yang satunya wallet, satunya bursa, jadi satu. Jadi hanya baru disimpan di wallet OKX-nya, bukan di bursanya. Kalau kalian cari di kolom pencarian ya, kalau dicari di kolom pencarian di bursanya, maka nggak nongol karena memang belum di listing. Nah seperti ini ya, nggak nongol. Tapi kalau kalian untuk deposit ya, mentransfer ke dompetnya, ke asetnya, ke sini, maka bisa. Kalian tinggal caranya klik aset, store ya kan, klik store, deposit kripto. Oke, maka kalian cari di sini untuk kripto apa yang mau kalian simpan di aset wallet OKX itu, maka kalian klik Pi, maka dia nongol yaitu Pi Network, dan disinilah walletnya ya, pilih jaringannya Pi. Nah ini dia, ini walletnya, kalian tinggal salin yang mau deposit loh ya, tapi jangan tiru-tiru saya deposit 2 Pi tetap dinyinyirin kan, untuk pembuktian aja ya kan. Nanti katanya kan kalian menganggap Pi Network harganya mahal kan, 4,7 miliar, makanya saya nggak berani deposit banyak-banyak ya. Artinya saya bijaksana dong, saya coba iseng 2 aja. Nah kan kalau 2 saja sudah 9,7 miliar tuh, udah lumayan banyak kan. Sementara di wallet masih banyak ribuan koin Pi. Ngapain saya transfer ke OKX banyak-banyak? Ini untuk tutorial saja ya kan, untuk tutorial saja, untuk challenge buat saya. Oke, sampai sini semoga teman-teman mengerti apa yang saya sampaikan ya kan. Intinya saya ingin memperjelas lagi bahwa yang mengatakan ya, atau channel sebelah manapun yang mengatakan koin Pi itu tidak di listing di bursa, itu konyol. Pertanyaannya, kalian pingin cair kan, kalian pingin duit kan ya kan, kalian pingin bebas beli di mana aja kan, pakai duit kan, dan duit di Indonesia tuh rupiah bukan Pi, maka kalian harus pakai rupiah. Solusinya ya listing di bursa ini ya, sistemnya sudah jelas. Kalau sudah listing di bursa di OKX, apakah langsung bisa dicairkan ke rekening kita? Enggak. Kalau sudah di listing di OKX, apakah kita langsung bisa jual semuanya koin kita? Enggak. Ada batasan-batasan tertentu nanti. Nah, caranya untuk mencairkan ke rekening kita dari OKX, ya tentunya kalian harus deposit ke OKX. Caranya ya kayak tadi. Klik di menu aset, kalian store di menu store ini, ya kan? Lalu pilih deposit kripto, lalu pilih Pi yang sudah kalian ketik tadi. Nah, kayak gitu guys ya. Bentar, ini bunyi kering aja. Nah kayak gitu ya, ini walletnya transfer ke sini. Ini sama aja kayak dompet Pi browser karena sudah terkonek. Oke, sudah terkoneksi oleh Pi browser kita. Artinya udah masuk, dan ini sudah saya buktikan masuk depositnya. Oke, selanjutnya nanti kita tinggal tunggu aja ya. Kalau sudah di listing di bursanya OKX ini, kita bisa jual. Kita jual 1 Pi ya kan, udah lumayan 4,7 miliar. Kalau GCV ya kan, itu impian kita gitu ya kalau GCV. Tapi kayaknya bakalan nangis deh yang ini ya, nggak sesuai harapan. Paling ujung-ujungnya ya begitulah ya, paling ujungnya ya kan kita nambang gratis, harga segini udah lumayan kan gitu ya kan. Semoga aja sih GCV lah ya, amin ya. Kak, saya jual 2 koin aja nanti ya udah 9,7 miliar kan kalau GCV gitu. Oke, semoga video ini mencerahkan. Kita tunggu 3 hari lagi, tetap sabar, kondusif. Kalau kalian ingin bahas nanti tentang pencairan, ya tentu belum bisa. Di listing aja belum, open mainnet aja belum, bagaimana mau cair? Ya nunggu open network dulu, open mainnet. Oke teman-teman, sabar 3 hari lagi. Oke, salam cuan.